kerja itu nggak enak. Enak itu usaha sendiri. Percaya sama gue. Ya terus lo kok di sini komen, lo enak punya modal, punya gini, punya orang tua privilege, tolol. Tolol. Kalau lo komentar kayak gitu berarti lo nggak bisa jadi pengusaha, lo nggak bisa jadi bos, lo nggak bisa jadi pemimpin, lo hanya bisa jadi pekerja. That's why mengapa teman-teman dengerin sampai selesai biar nggak salah paham. Mari kita bahas. Pertama, kalau lo punya pemikiran kayak gini, lo di dalam pikiran kita lo tetap nggak bisa bakal kayak gitu, nggak bisa jadi pengusaha. Untuk modal itu setiap usaha itu hampir nggak ada modalnya. Ya walaupun modal itu ada, tapi gue yakin lo tetap punya modal itu. Apa contohnya? Jadi clipper video kayak gini, gue ngomong kayak gini terus lo potong, lo edit pakai AI lah biar nggak ribet, tanpa lo belajar ngedit apapun itu bisa. Websitenya aku agak sedikit lupa nama webnya apa, intinya clipper AI gitu. Coba lo klik otomatis ya, walaupun ada watermarknya lo tetap bisa gunain itu, dan ada cara ngakalinya biar watermarknya itu terhapus. Ada, tinggal lo sendiri mau apa enggak buat usaha sedikit, teman-teman. Jadi di video kali ini gue enggak nyuruh buat lo resign dari kerjaan lo, tapi dengerin lah baik-baik. Dengerin, lo masih kerja, tapi ketika lo nganggur di rumah, lo coba usaha sedikit, apapun itu, coba sedikit. Yang penting jangan langsung keluar, jangan langsung resign di kerjaan tetap lo ini. Kalau itu usaha lo udah jalan, baru resign gitu ya. Apalagi coba clipper udah tadi yang pertama, yang kedua apa ya, ini yang gak gue usahain ya. Terima kos. Jadi gue itu sekarang usahanya kos-kosan ya. Walaupun ada korbannya, motor kesayangan gue, motor CB yang mesin MP hilangnya nggak dicuri orang, tapi hilang karena gue jual buat modal beli semen, beli apa. Gue nyesel, tapi gue yakin beberapa tahun lagi kos-kosan gue akan penuh dan ada yang isi gitu. Motor Vario gue juga hilang, ini dia dijual, nggak hilang, buat modal, buat bikin itu usaha kos-kosan. Nah, gue yakin karena di daerah gue itu ada kawasan industri yang masih baru dan banyak pabrik-pabrik di sana. Ya mungkin teman-teman untuk tempatnya nggak prospek untuk kos-kosan, teman-teman bisa coba lain. Usaha yang pertama itu clipper ya, yang kedua kos-kosan. Mari kita bahas yang ketiga. Yang ketiga apa? Konten kreator. Lo tinggal ngomong kayak gini, terus ada orang yang edit buat dijadikan clipper tadi, lo dapat cuan bro, lo dapat cuan di YouTube. Yang penting jangan di selain YouTube agak ribet. Ingat, YouTube itu yang bisa monet. Lo dapat uang di situ lewat penonton tadi. Nah, cara dapat uangnya kan sulit, biar monet kan sulit, makanya belajar dan semangat kontennya. Jangan malu, apapun itu lo omongin di situ. Bikin video kayak gini, ini termasuk konten. Kalau kamu nonton sampai habis berarti kamu sudah masuk di market aku ya teman-teman. Jadi intinya setelah nonton video ini, sekarang coba kamu bikin video kayak gini, ngomong apapun lah yang kamu omongin, perasaanmu saat ini tuh ungkapin di situ, terus tinggal upload. Apa susahnya sih? Malu memang pertama tuh malu, dan gue yakin nggak ada yang kenal sama lo di YouTube, nggak ada yang kenal. Kalau temenmu nggak mungkin nemuin video lo, kecuali kalau kamu sudah share link videomu di storymu WA atau apapun itu, bahkan. Jadi intinya jangan di share dulu kalau kamu malu.
Kalau kamu nggak malu, nggak apa-apa di share, lumayan. Jadi setelah ini tutup, nggak usah cari-cari cara bisnis apa, nggak usah. Intinya tutup lalu bikin video kayak gini, atau enggak yang pertama itu malu clipper. Kalau mau malu bikin video kayak gini, lo ngomong gini kayak gini malu, lo bikin video clipper ya teman-teman. Video ini dipotong lalu diunggah lagi, lo dapat cuan. Percaya nggak percaya? Kalau ngomongin usaha, gue banyak usaha men. Gue ganti usaha. Pertama gue lulus jadi kuli bangunan. Terus tiba-tiba aja kok masuk kuliah, masih jadi kuli. Terus jualan bakso kok rasanya kok kurang prospek. Jualan bakso keliling itu loh teman-teman. Aku ke penggilingan, terus aku jual keliling pakai motor. Terus jualan peyem juga pernah, peyem Bandung. Gue jualan keliling, gue ngambil dari orang itu per 1 kilo itu gue dapat untung cuma 5.000, tapi 5.000 kali gue sukses. Uang gue banyak, tapi setelah gue berpikir kok jualan kayak gini malu, terkena bukannya merendahkan, tapi kayak malu gitu, kurang main lah. Terus setelah jualan peyem, gue ikut kerja di mebel, coba bikin mebel sendiri, tapi nggak prospek teman-teman. Terus setelah itu karena kebetulan aku sudah lulus ya teman-teman, kuliah di psikologi, terus jadi tester psikologi loh, tukang ngetes IQ anak-anak, tes intelijensi. Nah jadi tester, tapi tak pikir-pikir kok kurang enak ya kerja sama orang, usaha. Setelah menurut perbandingan aku itu enakan usaha teman-teman. Intinya usaha apapun itu, entah kecil besar, yang penting intinya kamu usaha dan kamu nggak terikat oleh siapapun. Kalau sepi ya sabar nunggu. Intinya kamu harus punya penghasilan tetap, lalu usaha. Setelah usahamu naik, kamu bisa resign. Gitu di video kali ini. Thanks for attention. See you, sampai jumpa di video selanjutnya. See you. Mohon maaf kata-katanya tadi yang pertama agak kasar, mohon maaf teman-teman. Intinya gue hari ini tuh sedikit emosi gitu. Males mau curhat gimana ya, enak di sini aja. Jangan lupa komentar dan like, comment dan subscribe di video ini.